Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai salah satu kesultanan atau kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Dalam kelompok kami ada saya sendiri, Harriet Damar Bantarwan, dengan nomor absen 12. Saya Catherine Patricia absen 6. Saya Putra Diti Wijaya dari absen 31. Saya yang terakhir, Wina Maisela dari absen 33. Nah, pada kesempatan kali ini ada 5 poin pembahasan yang akan kami presentasikan pada hari ini, yaitu apa itu Kesultanan Banjar yang berisi deskripsi umum, kemudian ada kehidupan kesultanannya, ada juga masa kejayaan sampai masa kehancurannya. Kemudian yang terakhir ada peninggalan sejarahnya. Mari kita masuk ke poin pembahasan yang pertama. Kita mulai berkenalan dulu dengan Kesultanan Banjar nih. Nah, kesultanan atau kerajaan yang bercorak Islam ini berada di Kalimantan Selatan. Kerajaan ini terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kita bisa lihat di peta ini. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1520 dan pada akhirnya berakhir pada tanggal 24 Januari 1905. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Samudra atau biasa juga dikenal dengan Sultan Suryansyah. Awalnya, Kesultanan Banjar ini beribu kota di Banjarmasin, namun sempat berpindah ibu kota sebanyak 9 kali tepatnya, dan pada akhirnya terakhir di Kayutangi atau mungkin lebih dikenal juga dengan nama Martapura. Walaupun sudah berakhir pada tahun 1520, sejak 20 Juli 2010, Kesultanan Banjar hidup kembali dengan dilantiknya Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mutashim Billah. Bisa kita lihat di sini, ini ada bendera dari Kesultanan Banjar, warnanya kuning dan hitam, dan di sini ada juga lambang kesultanan. Oke, kita beralih ke keadaan kehidupan Kesultanan Banjar. Dari segi ekonomi, ini komoditas utama Kesultanan Banjar adalah lada. Bahkan lada ini sempat diperebutkan oleh China untuk dimonopoli di negaranya. Kemudian masuk di abad 17 Masehi, Kesultanan ini juga ikut memproduksi kapal dan senjatanya. Lalu, pajak atau pungutan warga menjadi ladang penghasilan yang sukses menjalankan roda pemerintahan. Contohnya adalah pajak uang kepala, pajak sewa tanah, pajak penghasilan, pajak perahu, dan sebagainya. Kemudian, masyarakat di sana mayoritas itu berkutik di bidang pertanian, nelayan, dan juga industri. Kemudian, kita berbicara soal politiknya. Politik ini banyak dipengaruhi oleh Demak, apalagi di bidang militer atau pertahanan. Namun syaratnya Raja Banjar ini harus menganut agama Islam yang akhirnya dipenuhi oleh Raden Samudra pada saat itu yang berubah nama menjadi Sultan Suryansyah. Kehidupan politik Kerajaan Banjar ini menerapkan sistem politik birokrasi elit, di mana setiap daerah kekuasaan sudah memiliki pemimpinnya sendiri-sendiri. Ada adipati yang membawahi provinsi, lalawangan atau lurah, dan juga pembakal yang memimpin desa. Raja Kesultanan Banjar dari 1520 sampai 1905 Masehi berganti sebanyak 21 kali dengan rata-rata masa jabatan sebanyak 25 tahun. Raja pertamanya adalah Sultan Suryansyah dan contoh raja yang mungkin kita kenal adalah Tuku Umar. Kemudian kita bicara soal sosial budayanya. Nah, terdapat penggolongan masyarakat dalam kehidupannya. Mulai dari lapisan yang paling atas atau yang paling dihormati oleh rakyat adalah golongan penguasa. Golongan ini mempunyai hak memungut cukai dari rakyat. Kemudian golongan kedua adalah pejabat kerajaan yang berhubungan langsung dengan rakyat, seperti ulama, penghulu, mufti, dan sebagainya. Lalu ada golongan ketiga yang merupakan golongan besar dalam masyarakat yang hidup dari bertani, perdagangan besar, industri, kerajinan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah golongan paling bawah atau disebut pendeling adalah mereka yang memiliki hutang juga kehilangan beberapa haknya. Biasanya merekalah yang menjalankan perdagangan dari golongan bangsawan atau juga pedagang-pedagang kaya. Nah, pada akhirnya sistem penggolongan ini berakhir pada abad ke-19 seiring dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Belanda. Kemudian kita bicara soal religinya. Kerajaan ini bercorak Islam
karena mengikuti agama dari sang raja yang tadi kita bahas. Hal ini menjadikan ulama menjadi posisi yang terhormat, yang masuk ke golongan 2 yang kita bahas tadi. Meskipun begitu, hukum Islam bukanlah sumber peraturan yang dipakai dalam pemerintahan, sebab tidak ada ulama yang mumpuni untuk mendampingi kesultanan dalam mengawal ketetapan hukum kesultanan ini. Akhirnya sampai masa kejayaannya, jadi Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 Masehi di bawah pemerintahan Sultan Musta'in Billah dengan Lada sebagai komoditas dagang. Kesultanan Banjar juga mendapatkan keuntungan besar karena daerah Barat Daya, Tenggara, dan Timur Kalimantan yang membayar upeti kepada mereka. Eksistensi Kesultanan Banjar semakin kuat ketika pada tahun 1629 berhasil menaklukkan banyak daerah lain di Borneo seperti Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang Sampit, Mandawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam-Asam, Kintab, hingga Sawarangan. Runtuhan Kerajaan Banjar dimulai sejak kedatangan Belanda ke Pulau Kalimantan. Berikut adalah 3 alasannya. Yang pertama adalah serangan dan usaha monopoli dari Belanda dan VOC. Pada awalnya, Kerajaan Banjar memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Hindia Belanda. Tapi pihak Belanda berambisi untuk memonopoli perdagangan lada karena Banjar menguasai komoditas lada. Usaha untuk mendekati pemerintah Banjar gagal hingga akhirnya mereka memakai jalan kekerasan dan berhasil. Selain itu, mereka juga mulai menyerang internal Kesultanan Banjar dengan mengadu domba para raja. Yang kedua adalah perebutan kekuasaan penerus Sultan Adam. Setelah meninggalnya Sultan Adam, terdapat 3 kelompok yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan Kerajaan Banjar. Kelompok tersebut adalah Prabu Anom, Tamjidillah, dan Hidayatullah. Rakyat Banjar sangat memilih kelompok Hidayatullah sebagai penerus kekuasaan karena tanggung jawabnya. Namun karena pada saat itu pihak Belanda menguasai pemerintahan, maka Tamjidillah yang diangkat sebagai raja. Hal inilah yang menandai keruntuhan Banjar. Yang ketiga adalah serangan Belanda. Belanda berusaha menguasai Banjar dengan menyerang dan menangkap Pangeran Antasari. Serangannya berhasil, akan tetapi penangkapannya selalu gagal. Setelah Pangeran Antasari wafat, perjuangannya diteruskan oleh Sultan Muhammad Saman, hingga Sultan Muhammad Saman tersebut gugur pada tahun 1905 dan Banjar akhirnya runtuh. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tinggalan sejarah dari Kesultanan Banjar. Sebenarnya ada banyak, tetapi kami merangkumnya menjadi 4. Yang pertama adalah Masjid Sultan Suryansyah. Nah, masjid yang masih berdiri kokoh sampai sekarang ini dibangun pada tahun 1526 sampai 1550 di masa pemerintahan Sultan Suryansyah. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Queen yang terletak di Jalan Queen Utara, Kelurahan Queen Utara, Kota Banjarmasin, atau Banjar Lama yang disebut oleh orang sekitar, yang merupakan pusat ibu kota Kesultanan Banjar. Kemudian ada juga Masjid Al-Karomah yang dibangun pada tahun 1863 yang kerap digunakan untuk tempat peribadatan tentu saja. Tetapi selain itu digunakan juga sebagai penyebaran agama Islam serta sebagai benteng pertahanan bagi para pejuang dalam melawan penjajah Belanda pada zaman penjajahan waktu itu. Dahulunya masjid ini bernama Masjid Jami Martapura. Walaupun sudah direnovasi beberapa kali, tetapi masjid ini bangunan utamanya masih dipertahankan. Yang ketiga ada Kitab Sabila Mutadin. Kitab ini ditulis pada tahun 1779 oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada zaman pemerintahan Sultan Tamjidullah. Sabila Mutadin menulis Tafaqquh fi Amridin sendiri, artinya jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk memahami urusan agama. Kitab ini sendiri berisi ilmu fikih berdasarkan mazhab Syafi'i. Yang keempat dan yang terakhir adalah senjata dan perkakas Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar dikenal sebagai kerajaan dagang yang cukup terkenal. Kerajaan Banjar mampu menghasilkan berbagai perkakas yang terbuat dari besi dan logam berpusat di daerah negara. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih semuanya.